apakah sekarang hal yang sama terjadi atau justru 180 derajat dan pesawatnya di bagian atas. Dan buat teman-teman semua, kita terakhir dapat informasi 77.000 like udah teman-teman drop ke live streaming YouTube kita. Let's go. Sebelum kita memasuki game yang terakhir untuk hari ini, kalian berikan dukungan sepenuhnya kepada para player, para tim yang bertanding kali ini dan juga dukungan kepada kita semua ya. Betul. Scene PUBG Mobile di Indonesia dengan cara memberikan like-nya. Yap, kita kurang 23.000 lagi dan gue yakin itu bisa banget untuk sampai ke 100.000 like. Langsung aja diramaikan, mungkin yang lagi nonton di tempat lain bolehlah join dulu untuk drop the like dan kita ramaikan untuk trending lagi PMPL Grand Final hari yang kedua pada kesempatan ini. Seperti biasa Jan, menurut lo ini circle bakal ke bawah lagi nggak? Ini circle kalau menurut gue tengah sih. Tengah ya, gue kayaknya masih sama sih karena flight path-nya mirip-mirip sedikit lah sama ya. yang Rangel tadi ya. Iya, kayak Rangel yang tadi bahkan sama yang kemarin gitu, mirip-mirip lah ya. Kalau regular season kita lihat trennya ke atas. Iya. Ternyata di Grand Final beberapa kali atau bahkan bisa gue katakan sering kali menuju ke arah bawah kan. Apalagi kemarin ekstrim banget ke jembatan dan sekitarnya. Jembatan kiri, mantul lagi. Dan survei membuktikan masih ke arah barat. Arah barat atau kiri ya. Iya. Kayaknya dari Tencent, dari PUBG Mobile balik ke kita. Kenapa tuh? LDG nyebut tengah, Gua Dona ke nyebut bawah. Masuk dua-duanya. Masuk dua-duanya ya. Ordernya adil karena ini adalah game terakhir. Betul. Supaya kita semuanya menikmati dengan maksimal. Jadi seperti halnya para player-player ini yang semangat, kita pun juga yang nonton dan juga nge-cast di sini semangat banget. Itu dia, dan dari Genesis Dogma ini akan cukup menguntungkan mereka karena mereka akan menuju ke arah bagian Primors, Ya. di mana tempat tersebut tadi kita masuk ke dalam zona. Dan kalau kita throwback agak panjang ke bagian regular season, ketika zona seperti ini, acap kali Genesis Dogma menjadi salah satu tim yang harus diwaspadai. Karena pergerakan mereka akan cukup mudah, di bagian kiri akan cukup kosong dan mungkin kalau touchdown bisa sampai zona 3, ini berbahaya. Dan gue yakin Bigetron Red Alliance tentu ingin mengejar poin lagi untuk menjadi top 1 karena kembali lagi di top 2-nya akan ada invited ke event berikutnya yang ini bahkan belum pernah terjadi sebelumnya ya. Kemana tuh Don? Ke PEAI Nah. atau Peace Elite Asia Invitational. Top 2 Waduh. dari Grand Final aja ya. Betul, ini belum pernah kan ada invited dari Indonesia yang benar-benar dari PMPL, maka gue yakin tim-tim di atas pasti akan mengejar ini semaksimal mungkin. Pastinya karena ini adalah apa ya sebagai sebuah experience baru selain di SEA, di PMGC gitu kan, ini ada experience baru lagi nih PEAI gitu. Pastinya walaupun kalau misalnya kita sebutkan Bigetron Red Alliance yang experience-nya udah segudang, pastinya mereka nggak mau melewatkan kesempatan seperti ini juga dong. Betul banget, karena juga beberapa kali interview ke arah Bigetron Red Alliance mereka bilang tahun ini ingin nyabet seluruh trofi. Oleh karenanya dengan event yang baru ini pasti mereka ingin memaksimalkan. Namun kalau kita concern ke hanya Bigetron tentu tidak seperti itu aja. Karena seluruh tim pun pasti gue yakin punya keinginan yang sama untuk memenangkan kompetisi-kompetisi dari PUBG Mobile yang ada di seluruh region juga. Pastinya, dan dengan circle yang pertama seperti ini ya nampaknya kita akan mendapatkan awal-awal permainan tidak terjadi huru hara yang terlalu besar. Harusnya sih seperti itu ya, karena bisa kita katakan tidak banyak juga tim yang benar-benar nggak mendapatkan drop zone yang mereka inginkan. Mungkin dengan jalur pesawat tadi yang akan cukup PR, gue bisa katakan Aerowolf ke arah bagian Stalber. Kemudian juga tadi Voin yang bergerak ke arah bagian Milta. Dan beberapa player yang menuju ke arah bagian timur. Dan buat player-player yang ada di bagian sentral kayak Dewa United di Pochinki, RRQ Rio di bagian School Apartment, ini harusnya masih bisa menjadi timing untuk mereka melakukan atau memaksimalkan loot mereka. Dan jangan lupa vehicle juga harus dicari semaksimal mungkin. Masih santai lah ya Yes. untuk mereka yang berada di circle tengah atau center map lebih tepatnya ya, center map atau di tengah-tengah map banget. Seperti yang terlihat Bonafide pun juga ya di arah area-area Rozok di sana masih bakalan ya beberapa menit ke depan akan santai untuk melakukan usaha looting. Yang nggak santai mungkin adalah Onyx. Onyx. Sedikit-sedikit lah. Betul. Dia, Karena mereka scrapping kan. nah secara tempat harusnya bagus sih Don. Cuman entah mengapa gue melihat Onyx hari ini is just being different. Karena kalau ngelihat mereka biasanya mainnya step by step. Kemudian juga
objective play kali ini lebih agresif, bahkan Bintang hati-hati ada pohon di sana ditabrak tadi pohonnya ya. Tapi lihat langsung menuju ke arah bagian Gatka di mana Geek ada Mort di sana dan ini akan berbahaya karena 4 commit yang dilakukan oleh Onyx dan bahkan diaminkan juga dengan pergerakan dari Geek yang langsung melakukan rotasi. Satu orang turun di bagian sana, Toms harus turun di bagian kompon, harus hati-hati karena satu player tadi udah cukup low HP, belum knockdown tapi harus lebih memilih defensif saja untuk Geek dan Gatka akan menjadi milik Onyx untuk sementara waktu. Iya, tadi diusir ya. Terjadi usaha pengusiran ke arah tim Geek dari tim Onyx. Gue ngeliat Heldogi melakukan sesuatu yang lucu, teman-teman. Sama tiba-tiba dia penasaran sama alat yang ada di meja gue. Itulah curiosity dari saya kan. Saya agak penasaran kok ada ini di sini Terus dia gitu mau loh. pegang terus ragu gitu. Iya. Kalian bisa bayangkan ya, kan kita di sini visualnya tuh in game ya. Betul. Nah, selagi in game ini lagi tidak ada apa-apa, kita intermezzo sedikit, kita menceritakan apa yang terjadi secara visual di dalam studio. Sebelumnya mohon maaf ya Dona, saya interrupting your vision ya. Iya. Karena memang tadi agak bingung mau bahas apa ya. Karena rotasi yang dilakukan semuanya. Tadi tak kira mau hype kan, cabut. Nah jadi kita calm before the storm lagi. Calm Before the Storm itu sangat berbeda dengan cross country battle tadi ya. Dimana itu Betul. kebalikannya. Nah itu dia. Mereka storm dulu, baru calm. Baru kaum di akhir kan. Yoi. Karena menurut gua kalau cross country kayak pembahasan kita yang lalu-lalu di Iya. season kedua terutama kan masih banyak tim yang under the radar. Ya. Belum ketahuan kayak ini rotasinya gimana sih. Bahkan untuk membaca tim di Indonesia aja udah PR. Ini nggak mungkin dong dia benar-benar harus kebaca lagi tim di Asia Tenggara. Semuanya ya. Betul. Nah, apalagi mengenai drop zone juga kan, drop zone masing-masing tim itu memiliki drop zone mereka masing-masing pastinya Itu dia. gitu. Untuk bisa pergi dari drop zone mereka hanya demi apa ya, 1 game 2 game aja kayaknya itu tidak bisa dilakukan. Itu dia karena butuh data empirik yang lebih banyak, kemudian juga brainstorming yang panjang. Namun di sini lagi dan lagi Onyx tidak henti-hentinya mengejutkan gua. Hari ini mereka bermain terutama di 3 game terakhir ya. Ini cukup unik. Di mana gerakan mereka menurut gua sangat aktif. Gua nggak bisa mengatakan agresif tapi aktif. Di mana touchdown demi touchdown dari satu checkpoint ke checkpoint lainnya mereka lakukan. Iya. Karena yang menjadi ketakutan gua tadi melihat Onyx adalah Apa lootingan tuh? mereka belum sempurna. Gue masih melihat ada player yang gak punya helmet dan juga vest. Gue masih melihat player yang tadi healing itemnya gak terlalu banyak. Dan ini berbahaya kalau kita berbicara late game nantinya Don. Iya, dan apa ya, permainan aktif pun yang harusnya mereka lakukan dan itu menjadi menurut gue satu-satunya pilihan ketika posisinya, keadaannya seperti yang tadi lu sudah jabarkan gitu kan. Karena masih minimnya lootingan yang mereka dapatkan, mereka harus mencari ke tempat-tempat yang lainnya gitu. Voin pun yang tadi sempat di beberapa game hari ini kembali, bukan Udin lagi yang Bukan main. Udin. Sekarang Voin Oh, beneran Voin, ya. yes. The Ha-ha. Victory 88. The Victory 88, akankah mereka bisa untuk ini ya, konsisten? Betul banget, mereka butuh itu. Karena selepas Chicken tadi sangat disayangkan Voin tidak lagi step up ya dari gameplaynya. Padahal dengan Chicken tadi menurut gue luar biasa banget mental boostingnya. Dan kita ingat Voin di regular season menurut gue salah satu dominating tim di beberapa kesempatan. Namun tentunya seluruh tim kali ini udah melakukan setup juga dalam artian step up gameplay mereka. Dan Victim entah mengapa ada klakson-klakson yang dilakukan dari bagian belakang baginya. Sepertinya masih untuk memetakan lagi ke arah mana mereka bergerak. Dan kalau gue perhatikan sekilas, zona harusnya masih akan terus mengarah ke bagian barat. Harusnya ya, sedikit demi sedikit. Tapi belum kebuka sih sebenarnya. Zona kedua ya? Saudara-saudara, belum kebuka sebenarnya saudara-saudara. Jadi kita akan menunggu untuk hal tersebut terjadi. Nah betul kan? Apa tuh? Udah kebuka Iya, nih. Iya, ke barat lagi. Oke. Ada satu pertarungan antara tim Voin dan juga tim Bigetron Red. Kalian nampaknya ya di tebing-tebing di pinggir pantai kali ini. Satu persatu player dari Voin pun juga harus tumbangi. Lebih tepatnya baru satu kali ini ya. Masih dalam keadaan knockdown, masih bisa diselamatkan tentunya dari player-player lainnya.
Betul banget, Mosin Nagant, the new weapon yang ada di E-Ranger kali ini digunakan. Salah seorang sniper yang sangat luar biasa itu Liquid mendapatkan satu play dari Void Knockdown, belum ada sebuah end. Sementara di tempat lain tadi kita lihat ada bolt action use juga dari RRQ Ryu ke arah Dewa United. Satu orang knockdown yaitu Uni, tapi Bigetron. Ini sepertinya akan ada sebuah comic movement ke arah depan. Luxi menuju ke arah depan, ada sebuah covering fire, tapi Luxi justru ter-take down tadi sebuah bolt movement menurut gua karena tempatnya terlalu open dan 1 poin untuk Void Victory 88 sementara waktu. Yang diamankan oleh atau di tangan Dubs kali ini ya. Hanya menyisakan 3 player untuk tim Bigetron Red Alien. Dengan demikian ya, gue kayak ngerti banget sih pergerakan tadi dari tim Bigetron Red Alien karena mereka tuh istilahnya house point kan. Betul. Karena biar menjauhkan poin mereka dari Genesis Dogma. Bisa mengejar dan juga menjauhkan gitu. Dengan begitu mereka pengen ngekill gitu. Yes, lagi dan lagi collabo poinnya dari placement dan juga kill. Oleh karena menaikkan tingkat agresivitas terutama di zona kedua menurut gue masih memungkinkan untuk dilakukan. Karena apa? Open play-nya masih sangat luas, field-nya masih sangat banyak. Namun ternyata yang tidak banyak adalah gap antara Eagle 365 dan juga Onyx yang mereka sebenarnya berdekatan banget. Dan kalau gue lihat Onyx, permainan mereka masih sekitaran rotasi bagian Gatka. Dan harusnya secara lootingan Onyx belum terlalu siap. Bahkan kita lihat Powerpunk belum melakukan healing, sementara Bigetron udah melanjutkan lagi jalur rotasi mereka menuju ke arah bagian Pochinki yang tentu sudah ditinggalkan oleh Dewa United. Udah lumayan kosong lah ya untuk kali ini. Namun nampaknya dari sisi sebelah kiri mereka atau vehicle yang dikendarai oleh Zuxi tadi menerima 2 peluru dari 21 sepertinya. Iya, 21 sepertinya. Dan nampaknya ada terjadi pertemuan juga antara tim Aura dan juga Genesis Dogma Gits. Daybot pun sudah mencium pergerakan yang dilakukan oleh Jaden. Akankah membuka skopnya ke arah Jaden? Namun Daybot yang harus waspada karena dia mendapatkan damage dari arah tim Aura. Iya betul sekali lagi dan lagi body system ya. Ketika rotasi sudah ada teman yang sudah melakukan sebuah setup defense. Kita udah tidak khawatir dengan bagian backline kita diantisipasi dengan sangat baik. Dan akhirnya dari tim tersebut pun gak bisa untuk melakukan sebuah shot ke arah Aura itu dari tim Genesis Dogma. Dan lihat pergerakan Aura tidak hanya terhenti ke arah compound yang udah mereka dapatkan. Udah mengirimkan 2 player lagi ke arah bagian bukit yang ada di sekitaran Georgiopol yaitu bukit tertinggi. Dan kali ini mereka bakalan masih ngeset terlebih dahulu ya untuk sejauh ini mungkin beberapa menit ke depan di bukit-bukit ini untuk bisa melihat dan juga mengumpulkan informasi untuk mereka pakai di movement selanjutnya. Sementara itu 21 Esports yang tadi memberikan damage ke arah tim Bigetron Red Alien harus hati-hati karena nampaknya Liquid pun juga sudah mulai nge-spot keberadaan dari para player 21 Esports. Dan zona ketiga sudah commencing dan ini adalah reduksi circle terbesar dan bouncingnya cukup parah ya. Ketika tadi Aura udah mengirimkan 2 player ke arah bagian bukit, kali ini justru zonanya menuju ke arah bagian tenggara. Dan lihat pergerakan secara masif terjadi. Bagian tengah ingin lebih padat dari bagian barat. Ini ramai banget Dona. Ini pada ke Pochinki dan daerah-daerah sekitarnya sih pasti ya menurut gua. Dan ini akan menjadi apa ya, perkumpulan massal di circle kita yang ketiga kali ini. Itu mungkin membuat Red Alien akan berpikir kembali nih, di manakah zona nyaman mereka selanjutnya untuk di circle kali ini. Sementara itu kalau misalnya kita lihat sudah ada rotasi yang dilakukan beriringan antara tim EVOS dan juga Genesis Dogma. Betul sekali. Kedua tim ini menggunakan 4 vehicle yang berbeda untuk masing-masing playernya. Kali ini dari EVOS sepertinya tidak ingin terlalu menusuk ke arah dalam. Mungkin sebelumnya udah melihat ada pergerakan Genesis Dogma Gits dan mereka akhirnya menuju ke arah bagian selatan. Genesis Dogma, what a timing. Sebelumnya tempat ini ditempati oleh Geek Farm ID. Kali ini setelah ditinggalkan bisa menjadi stepping compound untuk defense. Sementara waktu bagi Genesis Dogma. Dan ini dia Geek yang tadi gue omongin berhadapan dengan Aura Esports. Dan mereka akan sama-sama melemparkan utility dan juga tembakan-tembakan ya ke arah satu sama lain.
Divine. Smoke setup pun juga sudah mulai dilontarkan oleh tim Genesis Geek Fam lebih tepatnya ya, karena lihat granat dari Jaden mendapatkan satu knock atas Kato. Yap, benar-benar sebuah cook grenade yang sangat tepat secara timing dan juga lokasi. Satu play dari Geek sepertinya udah ada tembakan juga dari bagian Onyx, harusnya hampir memberikan sebuah finish, tapi dari Aura tidak ingin terlalu terburu-buru untuk melakukan sebuah commit fight ke arah bawah karena banyak sekali tembakan di sekitarnya. Satu player tadi Kato tidak berhasil diselamatkan karena ada Onyx yang memang sedianya menjaga dari bagian kanan. Kill steal dilakukan oleh Onyx atas knockdown yang diberikan oleh Aura Esports. Ini harusnya menjadi ini ya, kewaspadaan tersendiri untuk tim Aura sendiri karena dengan adanya third party seperti itu yang sudah nge-steal satu kill ke arah tim Geek Fam, itu menandakan kalau tim Aura pun juga sudah dipantau gitu. Betul banget, dipantau dan tentu harusnya udah diketahui lokasinya ya. Karena tadi ada damage yang diberikan juga oleh Onyx, namun sebuah damage balasan yang sangat besar membuat Bintang udah sangat low HP. Ini kuncinya dari Onyx adalah Bintang nggak boleh knockdown karena Bintang ini adalah salah satu jangkar dari rotasi Onyx kali ini. Kalau nanti misalnya zona menuju ke arah Pochinki bisa touchdown dulu ke tempat Bintang. Kalau misalnya nanti ada yang push ke arah bagian Onyx lainnya, ini bisa di cover oleh Bintang. Oleh karenanya ini harus saling menjaga dan ini dia zona berikutnya makin menuju ke arah sentral ketika tadi bouncing ke arah bagian tenggara, kali ini mendonat dan Pochinki masih beberapa lokasinya termasuk gereja yang di atasnya masuk ke dalam zona. Namun nampaknya kita akan masih melanjutkan perperangan yang terjadi antara Aura, Geek dan juga Onyx. Sementara itu kayaknya Aura masih fokusnya itu ke Geek ya 100%. Namun di sisi yang lainnya ada pertarungan antara Boom Esports dan juga Bonafide di mana terjadi trading crop atas dua tim ini. 1-1 kali ini. Hydra harus hati-hati karena di sebelah kanannya terdapat satu player yaitu Lichin yang berhasil untuk di take down di tangan Hydra, menyisakan hanya satu player aktif yang sehat walafiat, yaitu Nux dari tim Bonafide yang nampaknya Nux harus mencari cara lain untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya atau menyelamatkan dirinya sendiri. Betul banget, karena kalau kita lihat satu player lainnya itu Hands for You udah sangat low HP juga, tidak adanya bantuan secara cepat yang bisa dilakukan. Bonafide kali ini kehilangan dua active player, bahkan ada pergerakan dari Eagle juga. Ini udah sangat ramai di bagian pinggir. Ponbit masih melakukan tembakan ke arah depan, tapi di tempat lain kita lihat dari Skyless Gaming mendapatkan satu player dari tim lainnya. Nux harus segera melakukan regroup karena Hands for You, karena dari Hands for You pun belum bisa melakukan healing. Sementara waktu Boom makin dekat, makin mantap untuk melakukan regroup di posisi ini. Ini kayaknya Hans punyanya bandage doang deh. Namun lihat splash damage juga langsung aja dilontarkan ke arah Hans kali ini. Namun kayaknya kita akan beralih ke perperangan antara SG dan juga Eagle 365 yang dimana Anthem kali ini harus dilakukan usaha revive untuk bisa langsung menuju kembali ke medan perang 3 versus 3 untuk SG dan juga Eagle 365. Betul, Pinky grenade-nya cukup matang dan itu di Anthem. Another knockdown dan pakai just face dari seorang Pinky juga. Dan ini adalah luar biasanya Nate. Berikutnya kah itu? Smoke ternyata. Tapi kita lihat Audrey udah cukup low HP. Mulai maju ke arah depan dan Eagle pulang ke lobby di peringkat ke-16. Lagi-lagi Pinky, lagi-lagi Pinky. Jangkar player, impact player. Tapi kita berpindah kembali lagi di mana Boom kali ini justru tersungkur lesu karena beberapa player terknockdown dan bahkan revive berhasil dilakukan oleh Bonafide. Ponbit akan menjadi last man standing untuk sementara waktu di tempat ini. Sementara temannya agak cukup jauh di bagian belakang itu Voker yang sedang mengambil vehicle. Dan Voker pun juga sudah mulai ke spot ya oleh Hans kali ini karena pergerakan dari Voker tadi udah lumayan kelihatan dan kayaknya nampaknya tim Bonafide bisa membalikan keadaan. Padahal tadi Boom Esports lah yang unggul atas keadaan tersebut gitu kan. Namun nampaknya splash damage dari granat harus membuat Nux melakukan healing terlebih dahulu. Betul banget, dan bahkan ada tembakan lagi ya dari tim lain yang ada di belakang mereka. Ikyar akan dipulangkan ke lobby oleh Lichin dengan bleeding outnya. Menyisakan hanya Ponbit. Sementara waktu di tempat ini dari Bonafide akan gak komit. Ternyata saat mau maju ada Oki Ozora dari bagian gereja Pochinki melakukan tembakan. Tapi SG join the fight kali ini berbahaya banget. Tapi sepertinya tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka lebih milih untuk melakukan rotasi lagi. Tapi Ponbit di waktu yang sama justru melakukan pressure dan pressure tekanan ke arah tim dari Bonafide. Dan ini dia, Boom juga harus udah mulai masuk ke dalam zona tapi terspot oleh Dewa United. Ditembakin aja kemudian udah sangat low HP dan Bonafide pulang ke lobby di peringkat ke-15. Di tangan Pinky, lagi-lagi dari tim SG yang tadi ini ya menjadi
pengganggu antara mereka semuanya. Untuk kali ini kita lihat dari tim Boom Esports hanya menyisakan 2 active player mereka yang mungkin masih sehat walafiat kali ini ya. Sementara itu kita akan beralih ke perperangan yang selanjutnya antara tim Aura dan juga Geek yang sudah dilontarkan granat demi granat ke arah tim Aura. Sementara itu di belakangnya juga terdapat Genesis, Dogma, Gates dan juga Void. Yap, banyak sekali tim yang udah mulai berdatangan ke arah lokasi ini. Tapi kita lihat di bagian timur laut masih sangat ramai karena Onyx akan mulai melakukan pergerakan ke arah SG juga di minimap. Kita lihat juga udah beberapa tim touchdown. Namun Aura masih cukup terjepit karena ada Genesis, Dogma di bagian atas. Dan itu ada Daybot mendapatkan Rosezi, 3 active player. Dari bagian bawah juga ada tekanan. Harus cukup bingung dari Aura membagi fokusnya karena Geek pun dalam waktu yang sama melakukan tekanan ke arah bagian atas karena mereka tahu siapapun yang menang di fight kali ini baru bisa masuk ke dalam zona. Baru enak banget posisinya. Betul. Ya, dan kayaknya akan terus-terusan diberikan pressure ke arah Geek dan juga maupun tim Aura kali ini. Oh Lihat my pergerakan God. dari Jaxi, langsung aja mencari di sebelah kirinya. Jaxi harus ter-take down atau ter-knockdown kali ini di tangan player dari tim Geek Fam. Yap, Oh, Geek udah Fam. ternyata nih Chill. Nah, dan Chill juga. Tapi sebelum itu kita mungkin calm before the storm lagi ya. Karena tadi kita lihat dari EVOS Reborn ternyata tersisih dengan beberapa tembakan dilakukan oleh tim lainnya. Tidak masuk ke aset, tapi kita lihat tadi kembali lagi EVOS harus mulai step up. Namun kita lihat Aura lagi dan lagi terjepit karena ada Onyx yang udah mulai datang juga. Bintang low HP karena ada RRQ juga. Ini pecah banget di bagian timur laut, Don. Masih terus berlanjut karena Nick benar-benar haus akan kill point. 2 klip tadi nggak cukup untuk bisa mengambil kill point ke arah J-Max karena J-Max kali ini posisinya masih tersungkur, masih ke knockdown. Sementara itu Nick bakalan langsung aja mencari player yang lainnya yaitu Slayer dari tim SG ini bakal menjadi komit. Tapi Nick lihat HP-nya tinggal sedikit banget, harus ekstra hati-hati, harus melakukan healing terlebih dahulu karena Slayer memiliki posisi, memiliki kesempatan untuk bisa membalikan keadaan kayaknya. Betul banget, dan Onyx ini akan menjadi close quarter combat di bagian barat laut. Sorry, gue koreksi tadi. Ini akan menjadi close quarter combat dan dimenangkan oleh Nick. Determinator di season kedua. SG dipulangkan ke lobby dengan 6 kill di peringkat ke-13. Aura ternyata dalam waktu yang bersamaan berhasil untuk naik, untuk memanjat ke arah bagian atas. Dan kita lihat di kill feed, banyak sekali kill demi kill yang terjadi. Kali ini barat menjadi sangat ramai. Nick dilemparkan ke depan, Void di peringkat ke-12 harus tereliminasi. Sementara Geek ternyata sangat dekat kali dengan Aura. Dan Aura mulai di-push. Jaden knockdown, no mercy the last man standing, di-push aja oleh Geek maju ke arah depan. No mercy kena DPS juga, udah sangat sakit, menuju ke arah depan dan diratakan oleh Geek Fam ID. Namun Geek Fam harus hati-hati, ekstra hati-hati karena lihat di depan mereka masih ada tim Onyx yang udah siap sedia untuk bisa meratakan 2 player dari tim Geek. Kalau misalnya mereka nggak siap, lihat damage pun juga sudah mulai diterima dari seorang Mort sendiri. Sementara Toms harus berjaga-jaga ke arah tim Onyx. Yap, betul sekali, dan ini dia Onyx yang mencoba untuk maju ke arah depan, justru ter-knockdown 1 orang. Bahkan yang 1 lagi udah cukup low HP. Toms akan menjadi jangkar, tapi dari bagian belakang ada Dewa United yang melakukan shot ke arah Onyx. 1 knockdown lagi. Raffi akan menjadi last man standing dan di end 1 player bintang masih knockdown di sana. Mort menembaki ke arah bagian belakang dan justru Genesis, Dogma yang ter-take down. Begetron masih punya 2 player. Akankah ada perebutan posisi lagi nih, Dona? Nampaknya ya kalau misalnya kita mengintip dari placement point ya, yang bisa kalian lihat di sebelah kanan. Namun kayaknya kita akan masih fokus terhadap peperangan antara tim RRQ dan juga Boom yang dimenangkan oleh Voker sebagai the last man standing dari tim Boom Esports. Iya, betul sekali. RRQ tadi berusaha untuk maju ke arah depan, ternyata Boom menjaga begitu kuatnya di bagian tersebut. Zona menuju ke arah bagian open field dan ini susah banget. 2-1 Esports mencoba untuk maju, ditembaki oleh Boom, belum mendapatkan sebuah knockdown. Begetron juga melewati sebuah jalur, ditembaki oleh Uni, knockdown 1 orang. Liquid dipulangkan ke lobby. 5 kill kali ini untuk tim Dewa United, dan tempat tersebut memang harus didapatkan oleh tim yang bersangkutan. Tapi Begetron ternyata ditembakkan oleh Oki Ozora dari tempat lain. Dewa United coba untuk maju, Ozora udah di bagian depan. Uni akan terkena dari DPS zona dan Hans udah ter-knockdown. Uni akan jadi last man standing karena di bagian tengah tersebut memang open sekali dan gak bisa untuk melakukan apa-apa. Dewa United tersisi di peringkat ke-6 dengan 6 poin. Menyisakan 5 tim saja yang bertanding untuk kali ini. Aerowolf Limax yang mendapatkan keuntungan dengan banyaknya player, masih utuh ya 4 player.
pun begitu juga dengan 21 Esports. Poker pun sebagai the last man standing dari tim Boom Esports tidak bisa bertahan cukup lama kali ini. Dan Aerowolf akan berhadapan dengan 21 Esports 4 versus 4. Namun lihat di balik sana Toms mendapatkan satu kaki Raffi yang harus pulang dan menghantarkan tim Onyx ke lobby di posisi keempat. Betul sekali, ketika awal game gue sempat berkata, Geek di peringkat ketiga atau 4 mungkin melihat dengan tenang persaingan di bagian top 1 dan top 2. Kali ini Geek sampai di Lead Circle. Toms dan juga Mort dan gue yakin kill mereka tidak sedikit berhadapan dengan 21 Esport dan juga Aerowolf. Tembakan ke arah depan masih melakukan sebuah predict shot ke arah depan. 21 Esport udah mulai terkena damage yang cukup banyak, bahkan kembali lagi Spauf ini bisa menjadi sebuah tembakan tapi ternyata lebih memilih untuk front terlebih dahulu. Tembakan lagi, tembakan ke arah depan, Boong terkena di sana, tidak memberikan headshot berikutnya atau knockdown, masih menahan aja. Dan pelurunya sebenarnya masih banyak ya, entah apa yang ditunggu oleh Spauf kali ini. Mungkin menunggu momentumnya, tapi Toms terdeteksi oleh Boong juga. 21 Esport, Nate yang connect, Super Una. What a super Nate, 3 dari 1 Nate yang dilemparkan. Langsung di-push kali ini menjadi komitmen konfrontasi ke arah tim 21 atas tim Aerowolf. Dan Aerowolf Super Una mendapatkan 5 killnya. 21 Esports pun harus pulang di posisi yang ketiga menyisakan Geek versus Aerowolf Limax. Nate Oh my dari God. Super Una. Ternyata terjawab, apa yang dilakukan Spauf tadi adalah menjaga, istilahnya menggiring pergerakan 21 Esport untuk bro, hide di belakang UAS. Super Una dapat call itu, Nate di-cook secara matang dan 3 player dari 21 Esport knockdown oleh sebuah Nate itu. Dan itu adalah menjadi momentum yang manis banget ya untuk tim Aerowolf Limax. Namun mereka harus ekstra waspada karena di sana Mort dan juga Toms akan ekstra hati-hati dan juga bekerja ekstra keras banget untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Renare harus ter-take down. Kali ini menyisakan 3 player aktif untuk tim Aerowolf Limax dan winner-winner chicken dinner diamankan oleh tim Aerowolf Limax setelah tadi menghabisi tim Geek Fam. 8 kill dibukukan oleh Aerowolf Limax, The Wolf.